Dimashqi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yang dimana kita lanjutkan mentalaah kitab ini. Dan pada pertemuan pekan sebelumnya kita telah selesai dari sebuah perang yang dimana perang itu merupakan perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang apa namanya, Pak? Perang Badar. Perang apa? Perang terakhir yang melawan kaum Romawi. Perang Tabuk. Masya Allah, baru 1 minggu udah lupa. Perang Tabuk. Yang dimana di perang Tabuk tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketakutan ke dalam hati orang-orang Romawi pada saat itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di daerah Tabuk, mereka kaum muslimin menemukan orang-orang Romawi ternyata sudah mundur duluan, sudah menyerah duluan sebelum berperang. Dan ini menjadikan, sekali lagi ini menjadikan status kaum muslimin secara politik baik secara militer itu terangkat ketika berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Karena pada saat itu orang-orang Romawi ibaratnya sebuah negara dengan adidaya yang sangat besar. Sebuah negara bukan hanya dengan politik yang paling besar, tapi juga militer yang paling kuat ibaratnya ketika zaman tersebut. Ada Persia dan juga ada Romawi. Ini kedua negara yang memiliki persenjataan atau militer yang sangat kuat. Dan orang-orang Romawi itu paling ditakuti oleh bangsa Arab. Dan ternyata kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Ini mengangkat derajat kaum muslimin pada saat itu di mata orang-orang Arab. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada bait yang ke-87. Bait ke-88 ya. Bait ke-88. Wa hajja bin nasi Abu Bakri wa tham tala bara'atan Aliyun wa hatam alla yahujja musyrikum ba'du wala yatufa 'arin dza bi amrin fa'ala. Kita bahas 2 bait dulu. Wa hajja bin nasi Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar pun memimpin haji orang-orang kaum muslimin. Abu Bakar menjadi pemimpin pada haji tahun 9 Hijriah. Ini masih di tahun 9 Hijriah. Wasam, dan di sana tala bara'atan Aliyun wa hatam. Ali radhiyallahu taala anhu membacakan surah Bara'ah, surah At-Taubah, awal surah At-Taubah. Beliau membacakannya di kota Mekkah. Allah wahatam, dan memutuskan sebuah perkara dan memutuskan sebuah hukum. Apa hukumnya? Alla yahujja musyrikum ba'du wala, bahwasanya tidak boleh lagi ada orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini, yaitu tahun 9 Hijriah. Berarti ketika tahun 9 Hijriah masih boleh ibadah haji orang musyrik, karena orang-orang musyrikin kafir Quraisy itu masih melakukan ibadah haji juga, karena ikut turunan dari Nabi Ibrahim. Yatufa 'arin dza bi amrin fa'ala, dan tidak boleh pula untuk melaksanakan tawaf. Jadi tidak boleh melaksanakan haji setelah tahun ini, yaitu dimulai dari tahun 10 nanti, dan tidak boleh melaksanakan tawaf 'arin dalam keadaan telanjang. Wah, orang kafir dulu tawaf telanjang, Pak? Iya. Mereka dulu tawaf biasa tanpa baju, tanpa pakaian. Jadi mereka kadang tawaf itu mereka berpikir pakaian ini mungkin saya dapatkan dari harta riba atau dari harta haram lainnya. Ketika saya tawaf, nggak mungkin dong saya pakai baju haram, baju dari harta yang tidak baik. Maka mereka melepaskan seluruh bajunya. Akhirnya mereka tawaf dalam keadaan mereka seperti itu. Zabi amrin fa'ala, dan Abu Bakar dan Ali radhiyallahu taala anhu melakukan perintah Nabi tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu di tahun 9 Hijriah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hajja bin nas. Kalau dikatakan hajja bin nas berarti beliau berhaji dengan manusia, maksudnya berhaji memimpin manusia. Sama seperti sholla bin nas, salat dengan manusia, maksudnya menjadi imam ketika salat. Itu namanya sholla bin nas. Ini hajja bin nas, memimpin ibadah haji. Disebutkan di dalam syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau mengatakan ai fi sanati tasi'ah minal hijrah. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan ini merupakan detik-detik atau hari atau bulan atau tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Tabuk di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, itu di situ Nabi cuma berada di kota Madinah saja, enggak ngapa-ngapain, enggak kemana-mana. Kemudian masuk Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah pada tahun 9 Hijriah, Nabi mulai memerintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji. Hajja Abu Bakrin bin Nas, yang dimana Abu Bakar itu memerintahkan, yang dimana Abu Bakar itu menjadi pemimpin dari ibadah haji tersebut. Sebenarnya di bulan Zulqa'dah tahun 9 Hijriah itu sebenarnya ada umroh juga, yang dimana umroh itu salah satunya dilakukan oleh Umar bin Khattab. Akan tapi di sini tidak disebutkan, dan Nabi tidak ikut juga pada saat itu. Dan ketika haji yang dilakukan atau yang dipimpin oleh Abu Bakar ini, Nabi juga nggak ikut pada saat itu. Wasamma tala bara'atan aliyun, di sana, yaitu di kota Mekah nantinya, Ali juga membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Yang dimana pada saat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar, ternyata Nabi juga menunjuk Ali sebagai wakil dari Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar diutus duluan, diperintahkan bersama para sahabat lainnya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah Abu Bakar berangkat, kemudian Nabi mengutus juga, memerintahkan Ali juga untuk menemani Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ketemu di tengah jalan bersama Ali, Abu Bakar mengatakan, "Anta amirun au ma'murun?" Wahai Ali, engkau diutus Nabi sebagai pemimpin atau sebagai yang dipimpin? Kata Ali, "Ana ma'mur," saya yang dipimpin. Maksudnya tetap Abu Bakar yang menjadi pemimpinnya. Kemudian berangkatlah mereka ke kota Madinah. Di sini juga disebutkan bahwasanya setelah itu mereka berdua, yaitu Ali dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, melanjutkan perjalanan bersama orang-orang menunaikan ibadah haji. Kemudian di kota Mekah, atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali? Kenapa Nabi tidak mengutus Umar atau mengutus yang lainnya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali? Kenapa? Karena pada saat itu untuk menyampaikan sebuah keputusan, untuk menyampaikan sebuah hukum kepada suatu kaum, itu yang menyampaikannya harus pemimpin dari kaum tersebut, atau paling minimal itu kerabatnya atau sama satu suku. Pada saat itu kota Mekah kebanyakan suku apa? Quraisy. Ali radhiyallahu taala anhu berasal dari dari satu suku juga, Quraisy. Kalau Umar nggak mungkin, nggak bisa. Makanya Nabi menunjuk Ali radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan kepada orang-orang di Mekah pada saat itu. Apa yang disampaikan? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin." Bahwasanya inilah pernyataan atau pemutusan hubungan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin sejak turunnya surah At-Taubah tersebut pun menjadi putus. Dan selain itu, wahatam, dan juga menyampaikan atau menetapkan sebuah perkara, apa? Yaitu dari bait setelahnya, alla yahujja musyrikum ba'du wala yatufa 'arin dza bi amrin fa'ala. Bahwasanya tidak boleh setelah tahun ini, jadi Ali radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada manusia, tidak boleh ada orang-orang musyrik sejak setelah tahun 9 Hijriah ini, maksudnya tahun depan, tidak boleh lagi ada kaum musyrikin yang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang melaksanakan ibadah haji hanya orang-orang muslim, orang kafir nggak boleh. Karena pada saat itu kota Mekah sudah dikuasai, otomatis kedudukan atau pemerintahan kota Mekah itu dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatufa arin wala yatufa arin, dan tidak boleh pula melaksanakan tawaf dalam keadaan telanjang, tidak diperbolehkan lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau tidak ikut pada ibadah haji pada tahun 9 Hijriah ini? Salah satunya adalah karena Nabi tidak ingin tawaf bersama orang-orang musyrik. Apalagi orang-orang musyrik sebagian dari mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nabi nggak mau ikut. Makanya Nabi memerintahkan Abu Bakar, Ali duluan untuk melaksanakan ibadah haji, sambil juga untuk membersihkan orang-orang kafir di sekitaran Ka'bah. Jadi ketika Nabi tawaf nanti, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, itu bersih dari orang-orang musyrikin, tidak bercampur baur dengan orang-orang musyrikin.
Di sini sebagaimana yang dikisahkan juga di dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya suatu hari ba'atsani Abu Bakar fi tilka al-hajjah. Bahwasanya pada suatu hari, kata Abu Hurairah, aku diperintahkan atau aku diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada peristiwa haji tersebut, fi muadzinin, di antara para penyeru untuk menyeru, ba'atsahum yauman nahri yu'adzinuna bi Mina, yang dimana para penyeru itu diperintahkan untuk menyeru di Mina, alla yahujja ba'dal 'am musyrikun. Apa seruannya? Yaitu tidak boleh ada kaum musyrikin yang melakukan haji setelah tahun ini. Wala yatufa bil baiti uryanun, dan tidak boleh pula melaksanakan tawaf dalam keadaan telanjang. Thamma ardafa Rasulullah bi Ali ibni Abi Talib. Kemudian setelah itu Nabi pun menyusulkan atau mengutus Ali radhiyallahu taala anhu, wa amarahu an yu'adzina bi bara'ah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk menyampaikan al-bara'ah, ayat bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa'adzana ma'ana Aliyun yauman nahri, maka Ali pun menyampaikan surat tersebut pada hari Nahr, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, fi ahli Mina bi bara'ah, kepada orang-orang yang berada di Mina dengan surah Bara'ah. Wa alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanan. Tidak boleh ada yang berhaji lagi orang musyrik, dan tidak boleh juga tawaf dengan keadaan telanjang. Ini adalah peristiwa haji yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan tidak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, dan ada sebenarnya keputusan tambahan yang ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain melarang kaum musyrikin untuk tawaf dan telanjang untuk tawaf. Di situ juga diperintahkan wa alla yadkhulal jannata illa nafsun mu'minatun. Nabi juga menyampaikan pesan bahwasanya wa alla yadkhulal jannah, dan tidak akan masuk surga illa nafsun mu'minatun, kecuali jiwa yang mukminah, kecuali jiwa yang beriman. Kemudian kita lanjutkan pada bait selanjutnya, yaitu bait ke-90. Nah, sedikit lagi Pak, kita sekitar 10 bait lagi. Bait ketika hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari bait sekitar 92, 93 sampai seterusnya. Adapun 2 bait sisanya itu cuma penutup dari penulis. Kemudian bait selanjutnya, waja'atil wufudu fiha tatra hadza wa min nisahu ala syahra. Kata beliau, setelah itu masih pada tahun ini datanglah beberapa delegasi, beberapa utusan atau beberapa perwakilan dari kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Datang silih berganti untuk apa? Untuk mengumumkan bahwasanya mereka dan kaumnya telah masuk Islam. Karena pada saat itu kaum muslimin sudah terangkat derajatnya. Sebelumnya kalau pian ingat beberapa awal-awal pembahasan, Nabi SAW di kota Mekah justru disiksa. Ketika sholat di Ka'bah beliau dilarang sampai beliau ditumpahi kotoran unta. Tapi karena kesabaran beliau dan kesabaran para sahabat untuk memperjuangkan agama ini, akhirnya beliau berhasil melalui masa-masa itu. Dan sampailah kita pada bait ini, yaitu ketika orang-orang Arab bukan mengganggu Nabi, tidak lagi mencemooh Nabi, tapi mereka datang dari segala penjuru untuk apa? Untuk masuk Islam. Ini sebuah puncak kejayaan dari yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hadza wa min nisahu ala syahra. Dan pada peristiwa ini dan pada tahun ini pula ada peristiwa di mana Nabi mengila itu bersumpah atas nama Allah bahwasanya seseorang itu tidak akan mendatangi istrinya, tidak akan menggauli istrinya. Ini namanya mengila. Itu namanya mengila, yaitu bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama ala syahro. Di sini Nabi melakukannya selama 1 bulan. Insyaallah kita akan bahas pada yang pertama, waja'atil wufudu fiha tatra. Dan datanglah orang-orang dari segala penjuru untuk datang kepada Nabi tatra. Tatra itu bersilih berganti, berbondong-bondong datangnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini juga menjadi alasan atau salah satu alasan kenapa Nabi tidak melaksanakan umroh, tidak melaksanakan ibadah haji bersama Abu Bakar.
Salah satu alasannya karena banyak utusan-utusan yang datang, jadi nggak mungkin Nabi tinggal. Nah, ini salah satu, ada yang mengatakan seperti itu juga, Allah Ta'ala a'lam. Jika kita ingat sebelumnya, sebelum kita masuk di sini, Nabi SAW di perang Tabuk itu berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Sebelumnya di perang Mu'tah, ketika Nabi mengutus Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Al-Harithah, Nabi mengutus 3 orang ini untuk berperang bersama orang Romawi. Tapi kaum muslimin berhasil bertahan dan mundur. Akan tetapi ketika di perang Tabuk, Nabi SAW benar-benar berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Ini menjadi berita yang sangat dahsyat. Berita yang sangat dahsyat. Ibaratnya, kita ibaratkan seperti ini, Pak. Misal, dalam pertandingan bola misalnya. Ini permisalan dalam pertandingan bola. Misalnya, Kota Baru FC atau Maftah FC ada ya? Maftah FC atau Kota Baru FC. Misalnya Kota Baru bermain bola melawan Real Madrid misalnya. Melawan Barcelona. Kalau seimbang itu kenapa? Hebat bukan? Kalau seimbang, kalau seri, seimbang, hebat. Apalagi kalau kalah. Bagaimana kira-kira respon orang-orang? Wah, ini hebat. Luar biasa. Nah, itu sama dengan halnya Nabi SAW ketika menaklukkan orang-orang Romawi. Pada saat itu tidak ada yang berani melawan Romawi kecuali Persia, cuma itu saja. Nggak ada yang berani. Sedangkan Madinah itu pada saat itu kota, atau bukan kota, desa yang sangat kecil, perkampungan yang kecil, dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Kemudian Madinah cuma kebun kurma, cuma itu saja. Tapi ketika Nabi SAW berhasil mengalahkan orang-orang Romawi, wah, itu terangkat, secara militer terangkat. Dan pada saat itu orang-orang yang ada di sekitaran Jazirah Arab, jadi Jazirah Arab bagian selatan itu ada Yaman. Daerah Yaman itu banyak kabilah. Kemudian di daerah timur, daerah kanan, bagian kanan daerah timur, di situ ada Oman, ada Bahrain, Uni Emirat Arab yang sekarang. Itu di situ semuanya merasa takjub. Wah, ini Masya Allah, hebat. Orang-orang kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Akhirnya orang-orang Arab pada saat itu pun menanti-nanti respon dari orang Quraisy. Bagaimana respon orang Quraisy? Ternyata setelah Fathu Makkah, orang-orang Quraisy pun banyak yang masuk Islam. Ini yang menjadikan orang-orang atau kabilah-kabilah lainnya yang ada di sekitaran daerah Arab itu datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Jadi mereka datang setiap delegasi atau setiap perwakilan dari kabilah mereka masing-masing. Di sini diceritakan waja'atil wufudu fiha tatsara, yaitu pada tahun 9 Hijriah, wa yusamma dzalikal 'amal wufud, dan pada tahun ini, tahun 9 Hijriah ini juga dinamakan sebagai tahun al-wufud, tahun datangnya utusan-utusan. Tahun datangnya kabilah-kabilah untuk masuk Islam. Itu namanya amul wufud. Ada amul fil, tahun gajah. Kapan tahun gajah itu, Pak? Pas rame-ramenya orang musim gajah? Atau apa? Tahun gajah itu apa? Ada yang tahu mungkin? Tahun gajah. Kalau tahun wufud itu kan tahun di mana datangnya para wufud, para utusan-utusan. Kalau tahun gajah itu tahun apa? Menyerangnya Ka'bah. Siapa yang menyerang? Abraha. Pasukan gajah. Pasukannya Abraha yang menunggangi kuda. Maka itu dikenal dengan tahun gajah. Sebagaimana kita sebutkan dahulu, biasanya orang-orang Arab itu ketika mereka menamakan tahun, itu biasanya dinamakan dengan peristiwa besar yang terjadi. Amul Fath, tahun Fath, tahun penaklukan, yaitu penaklukan kota Mekah. Tahun datangnya utusan-utusan, tahun gajah. Ini tahun biasanya dinamakan sesuai dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Itu mereka biasanya menamakan tahun-tahun tersebut. Kemudian setelah di sini dikatakan tatsra ay wafdan ba'da wafdin mutatabi'in, yaitu datang silih berganti, setelah datang satu datang lagi satu, datang lagi satu sampai seterusnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa tawatarat al-wufudu hadhihi sanah. Datang datang silih berganti para utusan pada tahun ini. Wa ma ba'daha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muz'inatan bil Islam, yang dimana mereka datang kepada Nabi untuk mengungkapkan bahwasanya mereka telah masuk Islam.
dan bahwasanya mereka ikut kepada kaum muslimin. Wadakhilina fi dinillahi afwaja, dan mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, berbondong-bondong. Kemudian setelah itu di bait selanjutnya, hadza wa min nisahu ala syahra, hadza wa min nisahu ala syahra, dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu juga mengila, yaitu berjanji, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau tidak akan mendatangi istri-istri beliau. Ai kama jaa fi sahihain, sebagaimana yang datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahron, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istri-istri beliau selama 1 bulan. Yang dimana ila itu ketika seseorang mengatakan saya bersumpah dengan nama Allah saya tidak akan mendatangimu. Ini namanya mengila. Dan biasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'luna min nisaihinna tarabbusu arba'ati ashhur, yang mengila itu selama 4 bulan lamanya. Akan tetapi di sini juga masih termasuk ila, yaitu Nabi melaksanakannya selama 1 bulan. Berbeda kalau misalnya 3 hari, 3 hari itu bukan ila namanya, tapi itu menghajar. Kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut? Dikarenakan ada suatu hal yang dimana Nabi tidak suka dari para istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Sebagaimana yang kita ketahui, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih seperti manusia biasa juga. Istri Nabi bukan Nabi, jadi sudah pasti mungkin akan juga melakukan kesalahan. Dan ada beberapa kesalahan yang dilakukan, oleh itu Nabi merasa nggak suka dengan sikap-sikap mereka. Akhirnya Nabi pun mengila istri beliau selama 1 bulan lamanya. Ada suatu kisah bahwasanya pada malam dari perang Tabuk, perang lawan Romawi kemarin, malam harinya sebelum perang Tabuk, ada seorang sahabat yang mengetok pintu Umar. Diketok. Kemudian Umar keluar, kemudian mengatakan, ada apa? Apakah orang-orang Romawi telah menyerang? Apakah orang-orang Romawi menyerang kita? Kemudian kata sahabat tersebut, tidak, justru lebih parah dari orang-orang Romawi menyerang. Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istri beliau. Ini kabar yang tersebar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istri beliau. Akhirnya Umar panik. Kenapa beliau panik? Karena anak beliau yaitu Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar pun mendatangi Hafsah radhiyallahu taala anha, dan ternyata bukan diceraikan, akan tetapi diilak karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghajar istrinya. Menghajar itu mendiamkan selama 3 hari batasnya, nggak boleh lebih. Menghajar 3 hari. Jadi Nabi di situ beliau punya 9 istri, masing-masing 3 hari. Istri pertama 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, sampai dengan Maria Al-Qibtiyah dimasukkan juga itu sampai 29 hari. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Falamma madha 29 yauman ghada aw raha. Kemudian setelah berjalan 29 hari, Nabi SAW pun mendatangi salah satu istri beliau. Setelah berlangsung 29 hari lamanya, Nabi mendatangi istri beliau. Qila lahu innaka halafta alla tadkhula syahron. Dikatakan kepada Nabi bahwasanya, bukankah Anda wahai Rasulullah telah mengila istri Anda selama 1 bulan? Padahal Anda mendatanginya waktunya masih 29 hari. Masih 29 hari, belum genap 30 hari, belum 1 bulan maksudnya. Kemudian Nabi pun mengatakan, inna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yauman. Bahwasanya bulan itu kadang-kadang hanya berjumlah 29 hari. Nah, seperti mana kita yang sudah ketahui, enggak selamanya bulan itu 30. Kadang 29 hari. Wa ma'na ala min nisaihi, dan makna dari ala yaitu bersumpah alla yadkhula alaihinna syahran kamilan, bersumpah bahwasanya beliau tidak akan masuk kepada istrinya selama 1 bulan penuh. Ini peristiwa yang dimana Nabi mengila istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Kemudian kita masuk pada bait yang selanjutnya.
Di sini tidak ada pembahasan yang panjang ya, pembahasannya pendek-pendek semua. Insya Allah nanti panjang ketika bait 93, yaitu pembahasan tentang haji wada, haji perpisahan, yang dimana Nabi mengucapkan perpisahan kepada para sahabat pada saat itu. Bait yang ke-91, "Tsumman najashiyya na'a wa shalla 'alaihi min thaibatana lal fadla." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a, mengabarkan berita kematian. Siapa yang dikabarkan? Yaitu An-Najasyi, Raja Najasyi, Raja Ethiopia yang sekarang ada di Afrika. Raja Afrika, Raja Najasyi, beliau mengabarkan kematiannya pada saat itu. Alaihi min thaibatana lal fadla, dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat gaib dari Thaibah. Thaibah itu julukan untuk kota Madinah. Thaibah yaitu dari Madinah, yang di mana Najasyi memperoleh keutamaan tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya tsumman Najasyi na'a wa shalla, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian tentang Najasyi. Siapa Najasyi? Najasyi adalah Malikul Habasyah, raja dari Habasyah. Masih ingat pian Pak ketika awal-awal Nabi masih di kota Mekah, di mana Nabi itu diganggu, para sahabat yang miskin, yang lemah itu dibunuh sebagian, diganggu, diikat, disiksa dan lain-lain. Akhirnya Nabi memerintahkan sebagian para sahabat yang dimana dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Nabi perintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kata Nabi, di sana ada seorang raja yang beragama Nasrani, tapi dia memiliki keadilan, di mana dia menjunjung seluruh hak-hak dari masyarakatnya atau orang yang tinggal di bawah kekuasaannya. Akhirnya pada saat itu, yaitu pada tahun 9 Hijriah, Nabi mendapatkan kabar bahwasanya Raja Najasyi telah wafat. Dari mana beliau mendapatkan kabar? Pada saat itu Afrika nyebrang laut dari Jazirah Arab. Enggak mungkin Nabi mengetahui ilmu gaib, enggak. Tapi Nabi mendapatkan kabar dari wahyu, dari malaikat Jibril alaihi assalam. Karena pada saat itu Nabi langsung dapat kabar ketika Raja Najasyi wafat, beliau langsung dapat kabar tentang kematian Raja Najasyi. Makanya Nabi langsung melaksanakan salat gaib nantinya. Padahal saat itu untuk berkirim pesan dari Najasyi, dari Ethiopia, dari Najasyi, Raja Najasyi itu sampai ke Madinah itu berbulan-bulan, karena harus menempuh daratan yang jauh kemudian nyebrang laut lagi. Itu mustahil dilakukan. Kemudian Nabi pun ketika mendapatkan kabar tersebut, yaitu Raja Najasyi, Raja Habasyah, alladzi hajara ilaihi sahaba al-kiram fa'awahum wa nasarahum, yang dimana para sahabat berhijrah kepadanya, yaitu kepada Najasyi, fa'awahum wa nasarahum wa ahsana qirahum. Maka Raja Habasyah ini pun, Raja Najasyi pun menyambut para sahabat, kemudian memberikannya perlindungan, memberikannya pertolongan, dan memberikannya jamuan-jamuan. Na'a ay anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fa akhbara ashabahu biwafatihi, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang berita kematian. Itu namanya adalah na'a. Wa shalla alaihi ay salatul ghaib, yaitu salat gaib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana pada saat itu Nabi melaksanakan sholat gaib itu bukan di masjid, tapi beliau melaksanakannya di tanah lapang ketika mensolati Raja Najasyi. Min thaibatana lal fadli, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya dari Thaibah, dari Madinah. Beliau mensolatinya langsung dari Madinah. Fanala hadzal fadla minal Madinah, maka Raja Najasyi ini pun mendapatkan keutamaan dari salat ini dari kota Madinah. Haitsu inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi fiha wa khalfahu ashabuhu radhiyallahu anhum. Dan di mana pada saat itu Nabi menyolati Raja Najasyi ini, dan di belakang beliau adalah para sahabat yang mulia. Sebagaimana juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Nah, di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya Najasyi. Jadi enggak mungkin beritanya dikirim lewat surat, enggak mungkin, karena berbulan-bulan. Bahkan akan tetapi Nabi mengumumkan berita kematian itu pada hari itu matinya juga Najasyi, meninggalnya, wafatnya Najasyi. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu
keutamaan atau keistimewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak mengucapkan sedikit pun dari lisan beliau kecuali itu dari wahyu. Beliau tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsu beliau. Kharaja ilal musalla fasaffa bihim. Kemudian Nabi pun keluar ke musalla, yaitu tanah lapang, tempat salat tanah lapang. Fasaffa bihim, kemudian membuat saf para sahabat. Wa kabbara arba'an. Kemudian beliau bertakbir 4 kali sebagaimana salat jenazah pada umumnya. Itu berita tentang kematian Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu beliau wafat pada tahun 9 Hijriah. Pertanyaannya, apakah Raja Najasyi termasuk sahabat? Karena Raja Najasyi beriman dengan Nabi, wafat beriman di atas keimanan bersama Nabi. Bagaimana definisi sahabat yang disebutkan para ulama? Bahwasanya definisi sahabat itu pertama, dia beriman dengan Nabi. Itu dulu. Abu Jahal sahabat? Enggak. Kemudian selain beriman, dia wafat di atas keimanan itu. Kalau murtad, enggak, bukan sahabat. Dia wafat di atas keimanan tersebut. Yang ketiga, dia melihat Nabi secara langsung. Melihat Nabi secara langsung, ini definisi sahabat. Abu Jahal sahabat Pak? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak beriman. Melihat Nabi, melihat, tapi tidak beriman. Najasyi, apakah Najasyi sahabat? Tidak, karena beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi dan Nabi tidak pernah bertemu. Akan tetapi Raja Najasyi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat di atas keimanan tersebut. Itu adalah definisi dari sahabat. Kemudian bait selanjutnya yaitu bait di 93. Wa mata Ibrahimu fil amil akhir wal bajali aslama wasmuhu Jarir. Ini bait yang ke-92. Yang dimana dikatakan wa mata Ibrahim, wafatnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil amil akhir, yaitu pada tahun ke-10, tahun terakhir, tahun 10. Wal bajali aslama wasmuhu Jarir, dan al-Bajali, yang dimana al-Bajali nama aslinya adalah Jarir bin Abdullah, masuk ke dalam Islam. Di sini kita sebutkan, berkata Ibnu Hajar fi Isabah, dalam Isabah, bahwasanya Ibrahim itu adalah Ibrahim bin Sayyid al-Bashar, anak dari pemimpin manusia, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ummuhu Maryah al-Qibtiyah, bahwasanya ibunda dari Ibrahim adalah Maryah al-Qibtiyah. Siapa Maryah al-Qibtiyah? Yaitu budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maryah al-Qibtiyah ini hadiah. Pian masih ingat ketika Nabi nulis surat ke Raja Mesir dan raja-raja lainnya? Ketika menulis ke Raja Mesir, Muqawqis, Raja Muqawqis itu tidak masuk Islam, tapi memberikan hadiah, yaitu 2 orang wanita. Yang pertama Maryah al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu maksudnya keturunan Qibti. Qibti itu suku asli dari orang-orang Mesir. Kemudian yang satunya itu namanya adalah Sirin, di mana Nabi mengambil Maryah al-Qibtiyah dan Sirin diberikan kepada sahabat yang lainnya. Kemudian dari Maryah al-Qibtiyah beliau dianugerahi seorang anak, yaitu bernama Ibrahim. Kemudian pada tahun ini, pada tahun 10, Ibrahim pun wafat. Waladathu fi Dzulhijjah sana thamanin, yang dimana Ibrahim ini lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Wafatnya tahun 10 Hijriah, berarti umur berapa? Sekitar 2 tahun ya, baru beliau wafat. Umur masih kecil anak beliau. Wa mata sanah 10, dan beliau yaitu Ibrahim wafat pada tahun 10 Hijriah. Kemudian wal Bajali aslama wasmuhu Jarir, dan Bajali bisukunil ya mura'atan lil wazan. Di sini dikatakan wal Bajali, harusnya Bajaliyu, tapi beliau mengatakan dengan disukunkan ya mura'atan lil wazan, untuk menyeimbangkan wazan, menyeimbangkan syairnya. Al Bajali, untuk supaya syairnya enak didengar. Itu hal biasa dalam masalah syair, menghapus, mengganti harokat dan lain-lain. Aslama wasmuhu Jarir, dia masuk Islam, beliau masuk Islam dan nama aslinya adalah Jarir. Jadi kalau ditanya Bajali itu siapa? Yaitu adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali as-Sahabi al-Jalil, seorang sahabat yang mulia.
Bajali itu adalah nama dari kelompok beliau atau nama kaum beliau. Dan Jarir bin Abdullah, beliau adalah pemimpin dari orang-orang Bajali. Ini adalah pemimpin dari orang-orang Bajali. Dan bahwasanya ada sebuah kisah yang disebutkan mengenai Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Bahwasanya Jarir bin Abdullah ini pernah suatu ketika beliau punya budak. Ini beliau mengajarkan suatu yang sangat bagus, yang sangat mulia. Suatu ketika Jarir punya budak, budaknya ini disuruh untuk membeli kuda. Kamu pergi beli kuda ke pasar. Ketika sampai di pasar, kemudian dapatlah kuda dengan harga 500 dinar. 500 dinar harga kudanya. Akhirnya pelayannya ini atau budaknya ini menawar, bagaimana kalau harganya 300 saja, ditawar biasa. Akhirnya pembelinya pun setuju, ya sudah 300 dinar. Kata budak ini, oke, 300 dinar deal. Sekarang yang akan membayarnya adalah tuanku, yaitu Jarir bin Abdullah. Ayo kita ke situ. Akhirnya pembeli dan pembantunya ini pun berangkat ke Jarir. Kemudian sesampainya di situ, Jarir mengatakan berapa harganya? 300 dinar. Akhirnya Jarir melihat dulu bagaimana kudanya, dilihat dulu speknya bagaimana, apakah ada cacatnya, dilihat. Kemudian Jarir mengatakan, wah, ini 300 dinar ini tidak pantas. Harusnya 400 dinar, kata beliau. Kata penjualnya, sudah 400 dinar. Dilihat lagi, wah, nggak pantas 400, ini 500 dinar. Ya sudah 500 dinar, kata penjualnya. Dinaikkan terus sampai 800 dinar. Budaknya ini heran. Lah, orang belanja itu ditawar, harganya makin turun. Ini tidak. Beliau menaikkan harganya. Apa? Kata Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimi kullil muslim. Kata beliau, saya atau kami dahulu pernah membaiat, berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Jadi beliau mengatakan, kami dulu membaiat Nabi untuk saling memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Nah, Jarir radhiyallahu anhu, beliau menaikkan harga dari kuda tersebut. Masya Allah. Siap kira-kira Pak? Bisa diikuti? Pian nukar di pasar. 10.000. Ulun bayar 20.000 Bu. Silahkan. Kemudian kisah yang lainnya dari Jarir radhiyallahu taala anhu, dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki paras yang tampan. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan Jarir bin Abdullah adalah Yusufnya umat ini. Saking tampannya wajah beliau. Dan juga ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Jarir radhiyallahu taala anhu itu ada sentuhan malaikat di wajah beliau. Di dalam riwayat Nabi SAW pernah mengatakan akan datang seseorang yang mulia dari Yaman, yang dimana di wajahnya ada bekas dari sentuhan malaikat. Akhirnya yang datang itu siapa? Adalah Jarir bin Abdullah. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Kita selesaikan sedikit Pak ya. Wa kana islamuhu fi hadhihi sanah. Beliau masuk Islam pada tahun ini 9 Hijriah akhir-akhir. Jazamal al-Waqidi bi annahu wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan sanah 10. Di mana Al-Waqidi, seorang ahli sejarah, ulama ahli sejarah mengatakan bahwasanya beliau Jarir bin Abdullah datang kepada Nabi pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Akhir-akhir 1 tahun lagi beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Nabi alaihi salatu wassalam ba'athahu ila Dzil Khulasah. Kemudian Nabi pun mengutus Jarir untuk berangkat ke sebuah tempat yang bernama Dzil Khulasah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke Haji Wada, yang dimana haji dimana Nabi mengucapkan perpisahan kepada para sahabat. Karena setelah ini Nabi mengatakan, aku tidak tahu apakah setelah ini aku masih bisa berhaji atau tidak. Kemudian Nabi pun menyampaikan beberapa nasihat-nasihat sebelum beliau perpisahan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan seakan-akan nasihat ini adalah nasihat ketika seseorang ingin meninggal atau ketika seseorang ingin pergi jauh. Nanti insya Allah akan kita bahas di Haji Wada tahun 10 Hijriyah. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya dari diri ulun pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.